Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurrahmani Apriliani. Saya Mardiani Puji Lestari. Kami mahasiswi Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kami akan membahas tentang pekerja sosial anak. Praktek pekerjaan sosial adalah proses pertolongan profesional yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan yang diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, dan masyarakat. Pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, atau pengalaman di bidang kesejahteraan sosial, bidang ilmu sosial, dan telah disetarakan serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi. Selanjutnya, ada konsentrasi pekerja sosial. Yang pertama itu ada pekerja sosial industri, yang kedua ada pekerja sosial klinis, yang ketiga ada pekerja sosial kesehatan, yang keempat ada pekerja sosial bencana, yang kelima ada pekerja sosial sekolah, yang keenam ada pekerja sosial internasional, yang ketujuh ada pekerja sosial hijau, yang kedelapan ada pekerja sosial koreksional, yang kesembilan ada pekerja sosial gerontologi atau lansia, dan yang ke-10 ada pekerja sosial anak dan keluarga. Undang-Undang Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun 1979 berisikan tentang kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 telah mengatur hak-hak anak, yaitu anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan. Yang pertama, diskriminasi. Yang kedua, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual. Yang ketiga, penelantaran. Yang keempat, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan. Yang kelima, ketidakadilan. Yang keenam, perlakuan salah lainnya. Pasal yang menjerat pelaku penganiayaan anak dalam pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Selanjutnya, pembagian masalah kesejahteraan sosial anak. Yang pertama, anak korban tindak kekerasan. Yang kedua, anak terlantar. Yang ketiga, anak disabilitas. Yang keempat, ada anak jalanan. Yang kelima, anak balita terlantar. Yang keenam, anak berhadapan dengan hukum. Dan yang terakhir ada peran pekerja sosial anak. Isu pekerja anak di Indonesia pada saat ini sungguh memprihatinkan. Jumlah pekerja anak di berbagai daerah di Indonesia terus meningkat. Kondisi ini menimbulkan suatu permasalahan yang serius bagi pemerintah Indonesia. Masalah pekerja anak ini sangat berkaitan dengan salah satu profesi yang akan membantu dalam proses kasus-kasus pada pekerja anak, terutama mengenai aspek psikososialnya.
Salah satu profesi tersebut adalah pekerja sosial anak, di mana peran dari pekerja sosial anak ini sangat dibutuhkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan pekerja anak. Peran pekerja sosial anak tersebut diantaranya adalah sebagai advokator, konselor, pendamping, dan mediator. Yuk bantu mensejahterakan anak Indonesia dan menangani masalah mereka.